Shalom semua! Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Jemaat GBI Lentera Global. Apa kabar? Luar biasa ya. Tahun 2021 kita sudah ada di dalamnya dan saya yakin kita penuh dengan semangat melalui tahun ini. Penuhkan hati kita dengan sukacita karena Allah kita dahsyat, luar biasa. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah dari utara, selatan, timur, barat, semua datang memuji Tuhan. Semua datang meninggikan nama Tuhan, Allah yang ajaib. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Yes. Yesus, kami rindu. Yesus, kami ingin memuji-Mu lebih dalam iman di setiap kami, Tuhan. Yes. Jemaat Tuhan yang di rumah, ibadah online bersama-sama. Mari ajak keluarga kita, saudara kita, masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya, Yesus. Katakan, Yesus, kami puja, kami
di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji bagi kata-Mu, sembah dan puji bagi kata-Mu, sembah dan puji bagi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji bagi kata-Mu, sembah dan puji bagi kata-Mu, sembah dan puji bagi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi kata-Mu, sembah dan puji bagi kata-Mu, sembah dan puji bagi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi kata-Mu, sembah dan puji bagi kata-Mu, sembah dan puji bagi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
dan kasih. Tuhan, kalau kami harus melakukan segala sesuatu di dunia ini, kami ingin Kau bersama-sama dengan kami. Tanpa Tuhan, kami tidak akan mampu apapun yang kami lakukan. Tanpa Tuhan, kami tidak berarti apa-apa. Terima kasih Yesus. Setiap kita di rumah, kita menyadari penuh otoritas Tuhan atas hidup kita. Sehingga ketika di tahun ini kita melangkah hari demi hari, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Dan kita bisa berkata, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari anak-anak katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
hidup kami ada di jalan yang benar, di jalan yang tepat. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar kami menikmati firman-Mu dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama katakan Amin. Amin. Shalom Jemaat GBI Lentera Global yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat yang lain, saya percaya kita boleh terhubung bersama-sama hari ini di dalam satu kesatuan hati untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini pesan Tuhan bertema yaitu bagaimana kita memiliki satu hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat. Strong relationship dengan Tuhan. Kalau kita melihat banyak orang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, banyak mereka yang tidak bertahan di dalam pengiringan mereka akan Tuhan. Banyak yang akhirnya mereka mungkin suam-suam, tidak lagi ke gereja, tidak ada lagi satu rasa dan rindu akan Tuhan. Bahkan kadang-kadang juga ada juga yang karena membiarkan hal tersebut berlarut-larut begitu lama, akhirnya menjadi pribadi yang tidak lagi mengenal Tuhan, dan akhirnya mungkin ada pihak-pihak lain yang mulai memperkenalkan kepada Allah-Allah yang lain, akhirnya mereka berbalik kepercayaan yang tadinya menjadi pengikut Yesus, tetapi berubah menjadi pengikut yang lain. Tentu kita semua merindukan sebuah hubungan yang kuat dengan Tuhan, karena kita mau hubungan kita bukan hanya hubungan sementara dengan Tuhan, tetapi hubungan yang kekal sampai Tuhan membawa kita di dalam kehidupan kekal di sorga, di langit yang baru, dan bumi yang baru. Di Alkitab ada seorang tokoh yang luar biasa. Ketika saya merenungkan akan kehidupan daripada tokoh ini, saya hanya berpikir, wow, kok bisa ya tokoh ini memiliki sebuah hubungan yang kuat dengan Tuhan, karena hampir 300 tahun lebih dia membangun hubungan dengan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dan sampai akhirnya tokoh tersebut tidak lagi ditemukan di bumi ini. Karena apa? Dia sudah diangkat oleh Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita melihat di sini Alkitab mengatakan ya, Henok mencapai umur 365 tahun. Ya. Waktu yang sangat lama. Usia orang sekarang 70, 80 tahun, sangat sedikit yang mencapai 100 tahun. Tapi Henok 365 tahun, dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia memiliki sebuah relationship yang sangat kuat dengan Tuhan. Tentu kita semua merindukan sebuah hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan hari-hari ini itulah yang Tuhan mau, kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Saya di dalam pelayanan beberapa bulan belakangan ini melayani orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan melalui kematian. Menguburkan beberapa orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan karena meninggal. Di dalam perenungan saya juga, saya hanya diingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika Tuhan datang menjemput kita, kita sedang ada di dalam posisi, yaitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat. Atau justru mungkin kita tidak lagi memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, atau justru mungkin kita lebih memiliki hubungan yang kuat dengan apa? Dengan dunia ini dan segala keinginan
dan hawa nafsunya. Saya berdoa dan saya merindukan kita semua, termasuk saya juga, ketika Tuhan datang menjemput kita, kita memiliki sebuah hubungan yang kuat dengan Dia. Apa yang membuat kita kuat di dalam hubungan dengan Tuhan? Saya menemukan yang pertama, ya, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu kuat, yaitu kasih. Ya. Hari ini orang-orang di seluruh dunia merayakan yang namanya Valentine, ya, hari kasih sayang. Bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari adalah hari kasih sayang. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk kita hidup di dalam kasih. Kasih ini mempunyai satu pengaruh yang dahsyat dan luar biasa di dalam sebuah hubungan. Ya. Di dalam sebuah hubungan berpacaran, ya, anak-anak muda pasti dimulai dari apa? Yang namanya kasih, yang namanya cinta. Ya. Yang namanya cinta. Dikatakan di sini dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6-7, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Dikatakan di sini karena cinta kuat seperti maut. Wow, luar biasa. Kekuatan cinta itu luar biasa. Saya ingat dulu, ya, ketika saya jatuh cinta kepada istri saya sekarang, ya. Saya waktu itu tinggal di wilayah Kemayoran, istri saya di wilayah Ciledug, ya. Kekuatan cinta itu bisa menggerakkan saya untuk antar jemput, untuk datang mengunjungi dia. Ya. Perjalanan juga yang cukup jauh juga, ya, pada waktu itu. Tetapi yang namanya kekuatan cinta itu bisa menerobos, ya. Waktu sudah tidak lagi diperhatikan, mau hujan, mau badai, atau apapun juga. Kekuatan cinta itu sanggup menggerakkan setiap kita. Saya menemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti cinta yaitu suka sekali. Wow, ya, suka sekali, ingin sekali, berharap sekali, rindu sekali, ya, kasih sekali, sayang benar, dan ada kata lain itu terpikat. Wow, ternyata cinta itu punya makna yang sangat dalam dan yang sangat luar biasa. Tentu ketika kita pun juga menikah, pasti ada dasar cinta di dalamnya. Nggak mungkin kita dipaksa, ya. Nggak mungkin kita menikah orang yang kita tidak cintai. Pasti kita menikah dengan orang yang kita cintai, ya. Nah, kembali lagi hubungan kita dengan Tuhan. Apa sih yang membuat kita itu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, bergairah hati kita dengan Tuhan, mau bersekutu dengan Dia? Kembali lagi kalau kita merenungkan, pertama kali Tuhan jamah kita, pertama kali kita mengalami lawatan Tuhan, saya mau katakan disitulah awal di mana Tuhan menjamah hati kita dengan kasih-Nya, dengan cintanya. Jadi cinta itu dimulai dari siapa? Dari Tuhan terlebih dahulu yang menjamah hati kita, yang mengubahkan kehidupan kita. Yang tadinya mungkin kita berdosa, tapi ketika kita mengalami jamahan Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita bahwa Tuhan mengampuni dosa kita, bahwa Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, akan diberikan kehidupan yang kekal. Kita percayai itu, kita terima itu, dan itu mengubahkan kehidupan kita. Saya mengucap syukur, saya pun juga mengalami hal tersebut di dalam kehidupan saya. Ketika Tuhan jamah saya, Tuhan sentuh hati saya datang kepada Dia, saya bertobat minta ampun, Tuhan ampuni aku yang berdosa ini. Dan puji Tuhan, semenjak itu di masa remaja Tuhan jamah saya, dan semenjak itu saya mengalami kasih yang daripada Tuhan. Ada satu gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada satu semangat untuk membaca Alkitab. Ada satu gairah untuk berdoa. Ada satu semangat gairah untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan. Untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, ya.
Apalagi anak-anak muda nih yang berpacaran gitu kan. Kalau engkau cinta kepada pasanganmu, kepada pacarmu, pasti engkau akan berusaha melakukan apa yang diinginkan oleh pacarmu. Bener enggak? Ya, pasti bener kan? Ya. Apa yang diinginkannya? Ya. Apalagi mungkin bagi anak-anak muda, wow, apa nih yang menjadi kesukaannya ya? Sedikit cerita ya. Istri saya itu, saya dulu mencoba mencari tahu. Saya tanya lewat teman saya gitu kan, teman istri saya. Kira-kira dia suka apa sih? Ternyata istri saya itu suka boneka babi ya. Boneka babi. Akhirnya, wow, akhirnya saya pergi ke mall, kemudian saya cari boneka babi, kemudian saya kemas, saya bungkus, kemudian saya datang kepada pacar saya waktu itu ya, dan saya berikan boneka babi tersebut. Ketika dia buka, wow, dia sangat senang menerima boneka tersebut ya, boneka babi tersebut ya. Karena apa? Itu adalah kesukaan dia. Demikian juga apa yang menjadi kesukaan Tuhan ya. Saya percaya kalau kita cinta kepada Tuhan, kita akan melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan itu apa? Untuk kita hidup di dalam kebenaran. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak hidup lagi di dalam kebohongan, ya. Hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam integritas. Hari-hari ini kita sedang berbicara mengenai integritas, ya. Apa yang kita katakan dan kita lakukan itu harus sama. Ya. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, saya percaya tindakannya kita juga akan mengasihi istri kita akan mengasihi suami kita akan mengasihi anak-anak kita akan mengasihi sesama kita. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, ya, kalau mungkin orang menyakiti hati kita, apa respon Tuhan Yesus? Di atas kayu salib dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan ajarkan kita bukan untuk hidup di dalam dendam, tapi Tuhan ajarkan kita untuk hidup di dalam pengampunan. Kalau kita katakan, Tuhan aku mengasihi engkau, saya percaya juga kita akan mengasihi orang-orang yang berbuat dosa, berbuat salah kepada kita. Kita akan mengasihi mereka. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka saya percaya tidak ada lagi kepahitan di dalam hati kita. Tidak ada lagi kekecewaan. Ya. Hati kita hanya dipenuhi dengan kasih Tuhan, cinta yang daripada Tuhan. Karena kembali lagi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau ada dendam, ada iri hati, ada kepahitan, kita nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita keingat dosa orang itu, ya, kita keingat wajah orang itu, kita keingat perlakuan orang itu yang teringat. Tapi kalau hati kita ini pulih, kita mau lepaskan pengampunan, kita nggak mau mengingat-ingat lagi kesalahan orang, saya percaya hati dan kasih Tuhan yang memenuhi hati kita, sehingga kita akan lebih lagi terus bergairah dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita harus menjaga hati kita untuk senantiasa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan juga mengasihi sesama kita. Di Alkitab ada seorang tokoh yang sangat disayangkan, ya. Dia menjadi pengikut Kristus, dia menjadi murid daripada Rasul Paulus. Tetapi Alkitab mencatat di 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, Demas, ya. Dia tidak lagi mencintai Tuhan. Dikatakan Demas lebih mencintai dunia dan meninggalkan Paulus. Dia meninggalkan Tuhan. Saya berdoa buat setiap kita yang boleh mengikuti ibadah hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan engkau meninggalkan Yesus dari kehidupanmu dan engkau lebih mencintai dunia ini. Biarlah engkau tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana untuk kita memiliki satu hubungan yang kuat dengan Tuhan, strong relationship dengan Tuhan. Yang kedua saya temukan kita harus memiliki iman. Ya. Ternyata Henokh ini memiliki iman yang luar biasa dengan Tuhan. Apa iman itu? Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Henokh tidak lihat Tuhan, tapi imannya melihat Tuhan. Imannya dia mengalami Tuhan setiap hari. 365 tahun dia berjalan karena apa? Dia percaya Tuhan itu ada. Iman itu apa? Ya, tanda orang beriman itu apa? Tanda orang beriman, dia percaya bahwa Tuhan itu ada.
bahwa Allah itu ada. Dan tanda orang beriman, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Kalau saudara beriman, saudara percaya bahwa Allah, bahwa Tuhan itu ada. Dan saudara sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Bahkan saudara sungguh-sungguh percaya akan janjinya. Bahkan saudara mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di Alkitab kita menemukan tokoh-tokoh yang luar biasa, pahlawan-pahlawan iman. Ya. Abraham mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan dia berjalan dengan iman. Ya. Dikatakan Tuhan, engkau harus meninggalkan ayahmu dan ibumu, rumahmu, negerimu. Dia tinggalkan itu. Dia berjalan dengan iman. Walaupun dia belum tahu kemana harus pergi dan negeri mana yang dia harus tempati. Tetapi imanlah yang membawa Abraham meninggalkan kenyamanan. Mungkin Tuhan sedang membawa engkau untuk meninggalkan kenyamanan. Tapi ketika engkau melangkah dengan iman, percayalah bahwa Tuhan ada, Tuhan akan pelihara hidupmu. Saya sedih sekali ketika mendengar satu orang yang tadinya dia menyembah kepada Allah yang lain, dia percaya kepada yang lain yang bukan Yesus. Dia terjerat di dalam dosa dan dia dilepaskan Tuhan dari dosa, dia menjadi pengikut Kristus. Tapi belakangan karena dia tidak kuat di dalam perjalanan imannya. Dia yang tadinya mungkin dia megang uang banyak, segala satunya ada, tapi ketika ikut Tuhan, seolah-olah semuanya sepertinya harus dicukupi aja ya. Terbatas. Dia nggak kuat, dia nggak tahan. Akhirnya apa? Yang terjadi, saya melihat di profil WA-nya, ternyata dia sudah kembali kepada profesi lamanya. Ya. Dia kembali lagi di dalam kehidupan yang lama, tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Ya. Dibutuhkan yang namanya iman. Kita lihat siapa lagi? Nuh, ya. Pribadi yang luar biasa. Dia hidup di tengah-tengah orang-orang juga yang hidup berbuat dosa pada waktu itu. Tapi kita lihat dengan imannya, Nuh tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hidup kudus, hidup benar, dan tidak bercela. Untuk kita hidup kudus dan tidak bercela dibutuhkan iman. Karena kalau kita tidak punya iman, pasti kita pun juga akan terseret. Ya. Kita berdoa, Tuhan kuatkan aku supaya aku bisa hidup jujur dan benar-benar di tengah-tengah orang-orang yang hidup tidak benar di hadapan-Mu. Ajar aku untuk hidup tulus di hadapan-Mu. Ajar aku untuk berjalan di dalam kebenaran. Ajar aku untuk bisnis yang benar ya Tuhan. Hidup yang benar ya Tuhan. Di tengah-tengah ketidakbenaran yang terjadi hari-hari ini. Dengan iman, Nuh bisa hidup benar. Bahkan dia membangun bahtera pada waktu itu. Di tengah-tengah mungkin orang lain mengolok-olok dia. Buat apa lu bangun bahtera? Kok bangunnya di gunung sana? Mestinya bangun di tepi pantai. Tapi Nuh dengan iman dia taat membangun bahtera. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia hanya taat aja. Ternyata apa yang terjadi, hujan turun, mata air mulai terbuka. Dan kita melihat bahwa bumi pada waktu itu dipenuhi dengan air bah. Dan kita melihat apa yang terjadi karena iman. Nuh bersama keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Hari-hari ini di tengah-tengah kegoncangan yang sedang terjadi, di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Kalau kita punya iman, ya, kita akan kuat hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan kuat. Dan ketika Tuhan datang menjemput kita, kita akan berkata, Tuhan, aku siap Tuhan. Kematian pun juga memanggil kita siap. Ya. Kalaupun juga Tuhan akan datang di awan-awan untuk mengangkat kita seperti Henokh, kita pun akan berkata, aku siap Tuhan. Karena apa? Aku punya kasih dan aku punya iman kepadamu. So itu miliki iman. Dan Henokh kita melihat di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa Henokh, bahwa ia berkenan kepada Allah. Saya rindukan jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kita seperti Henokh, ya, yang punya satu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ya. Sehingga apa, Tuhan pun juga melihat, wow, umatku luar biasa mengasihi aku. Umatku luar biasa punya iman kepadaku. Dan Tuhan dapati kita berkenan di hadapannya. Dan kita akan mengalami seperti Henokh. Kita diangkat oleh Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberikan kita kekuatan. Di tengah-tengah kita menjalani masa-masa pandemi hari-hari ini, biarlah cinta dan kasih kita kepada Tuhan terus bergairah. Dan yang kedua, biarlah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin kuat. Supaya ketika Tuhan datang, dia berkata, apakah aku akan temukan iman di bumi ini? Biarlah Tuhan temukan kasih dan iman itu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Engkau rindu setiap kami memiliki hubungan yang kuat ya Tuhan. Strong relationship ya Tuhan. Satu hubungan yang kuat dengan Engkau. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah goncangan hari-hari ini, biarlah kasih kami, cinta mula-mula dengan Tuhan itu semakin kuat, semakin menyala-nyala, semakin membara di dalam hati kami. Dan juga biarlah iman kami semakin teguh. Mungkin Tuhan sedang bawa kami untuk hari-hari ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Biar Engkau temukan iman seperti Abraham, iman seperti Nuh, bahkan iman seperti Henok itu ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjalani ya Tuhan, hidup kami ini ya Tuhan, bahkan sampai Tuhan memanggil kami, Tuhan dapati kami seperti Henok. Kami berkenan di hadapan-Mu. Kami diangkat oleh Tuhan masuk di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bahkan yang hari ini, yang baru pertama kali untuk mendengar berita kabar baik di dalam Yesus Kristus Tuhan, biarlah hari ini juga setiap hati boleh terbuka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Senang boleh melayani Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa saya buat jemaat dan juga gembala GBI Lentera Global, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah buat Bapak Abraham Irwan dan istri dan keluarga dan pengerja jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu,
mengakhiri ibadah ini, kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubuk-lubukmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin.